Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Kita lanjutkan materi kita tentang mata kuliah perbandingan sistem ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang perbandingan sistem ekonomi yang pernah kita bahas sebelumnya, di mana ada perbandingan tentang paradigma, perbandingan tentang basis, perbandingan tentang landasan filosofis, kemudian perbandingan tentang masalah ruh dan adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan, baik di dalam ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis maupun ekonomi Islam. Sekarang kita akan mencoba melanjutkan 3 perbandingan sistem ekonomi yang lainnya yang berkaitan dengan masalah ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis maupun ekonomi Islam. Namun sebelum saya membahas tentang masalah 3 perbandingan pokok tersebut, saya ingatkan kepada teman-teman untuk tetap like atau apakah mensubscribe ya channel YouTube ini yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bukan hanya untuk kita tapi juga bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa komennya. Teman-teman yang insya Allah Subhanahu wa Taala muliakan, bahwa di dalam sistem ekonomi kapitalis, ketika berbicara kepada hubungan ekonomi di dalam sistem ekonomi kapitalis itu lebih bersifat kepada individualis, ya, lebih bersifat kepada individualis. Kenapa demikian? Ya karena prinsipnya ekonomi kapitalis itu adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan orang lain. Di dalam prinsip ekonomi kapitalis itu ketika dia berbicara kepada hubungan ekonomi sangat individualis sekali gitu. Sangat yang penting keuntungan itu sebesar-besarnya tanpa menghiraukan orang lain. Kalau dalam Islam itu kan ada rambu-rambunya, apa itu halal haram dan sebagainya. Kalau di dalam ekonomi kapitalis tidak seperti itu, tidak melihat kepada halal haram. Yang penting dirinya adalah untung. Yang penting menjual barang dengan harga yang mahal, dengan modal yang terbatas, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang kecil tanpa melihat halal atau haram gitu. Di dalam sistem ekonomi kapitalis seperti itu. Kalau di dalam ekonomi sosialis, hubungan ekonomi itu adalah sosialisme proletar ya. Yaitu kita mengenal bahwa proletar itu adalah masyarakat menengah ke bawah yang kemudian mereka ingin tidak mau dijajah, tidak mau dijadikan sebagai budak, tidak mau dijadikan sebagai kuli dan lain sebagainya, tidak mau hanya dijadikan sebagai karyawan, tapi mereka bangkit, mereka mencoba mendobrak tentang prinsip-prinsip proletar tersebut. Maka hadirlah sistem ekonomi sosialisme proletar. Itu adalah merupakan jawaban daripada sistem ekonomi kapitalis tadi yang individualis gitu. Dimana tadi ya banyaknya orang-orang kaya dengan menjajah, dengan memberikan menjadikan orang lain sebagai budak ya. Maka kemudian di dalam sistem ekonomi sosialis itu mereka sosialisme proletar, para budak itu para kuli itu mereka berontak. Maka mereka ingin mengadakan sosialisme proletar, yaitu adanya sosial kebersamaan antar masyarakat yang budak itu untuk tidak adanya persaingan yang sangat ketat. Walaupun memang di dalam sistem ekonomi sosialis persaingan itu ternyata lebih nampak gitu. Kalau di dalam sistem ekonomi Islam itu sistemnya adalah kebersamaan ya. Sistemnya adalah adanya sistem tasamuh, adanya sistem kebersamaan tadi ya antar satu dengan yang lainnya. Maka di dalam ekonomi Islam itu ketika kita berbicara kepada hubungan ekonomi, maka adanya prinsip-prinsip tadi, adanya prinsip-prinsip yang kita kenal dengan prinsip kebersamaan itu, di mana prinsip kebersamaan adalah mengajarkan kepada kita adanya saling membutuhkan satu sama lain. Orang kaya membutuhkan orang miskin membutuhkan orang kaya, baik dalam bentuk doa maupun dalam bentuk kerja ya. Tidak mungkin dikatakan adanya orang kaya tanpa ada orang miskin. Dikatakan orang miskin karena ada orang kaya. Orang kaya membutuhkan orang miskin, mereka dibantu untuk bekerja karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan oleh orang kaya. Maka orang miskinlah yang membantu. Itu adanya kebersamaan tersebut. Ketika seseorang memiliki harta lebih, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka yang muslim untuk
berbagi dalam bentuk zakat, berbagi dalam bentuk sedekah, berbagi dalam bentuk infak dan sebagainya ya. Bahkan jihad yang paling utama adalah tadi ketika seorang memiliki harta bukan hanya untuk dirinya, tetapi adanya kebersamaan tadi, adanya berbagi antara orang kaya dengan orang miskin. Itu merupakan bagian daripada prinsip ekonomi di dalam ekonomi Islam, di mana hubungan ekonomi itu memiliki prinsip masing-masing. Rentang waktu ya, ketika berbicara kepada ekonomi kapitalis, tentu rentang waktunya hanya berbicara kepada dunia, karena mereka hanya berpikirnya kehidupan dunia tanpa berpikir untuk kehidupan nanti setelah meninggal dunia. Di dalam ekonomi sosialis tentu bagian mereka adalah lebih pada kehidupan dunia. Apalagi sistem ekonomi sosialis itu kita mengenalkan ya, bahwa saya sering mengajarkan kepada teman-teman mahasiswa ya, bahwa sistem ekonominya kapitalis, kemudian prinsip hidupnya liberalis, percaya kepada Tuhan, mereka percaya namun tidak ada Tuhan. Prinsip ekonominya sosialis, kehidupan mereka adalah sosialis itu komunis ya, basis mereka adalah komunis. Kita mengenal komunis itu tidak percaya adanya Tuhan ya. Kemudian akhir hidup mereka hanya memikirkan tentang kehidupan dunia. Sedangkan di dalam ekonomi Islam ya, mereka memikirkan bukan hanya tentang dunia, juga berpikir kepada kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat Al-Qasas ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan kamu ketika kamu hidup, tapi ingat prinsip utama di dalam hidup itu adalah kehidupan akhirat. Walaupun kita hidup memikirkan tentang kehidupan akhirat, walaupun kita diperintahkan untuk selamanya memikirkan kehidupan langgeng, kehidupan abadi nanti setelah mati, tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu hidup di dunia, maka kamu harus menjadi orang kaya. Kamu hidup di dunia, maka kamu harus menjadi orang yang bekerja. Kamu hidup di dunia, maka kamu harus menjadi orang yang mampu dalam mengaplikasikan kehidupan ekonomi ini dengan baik dan sebenar. Oleh karenanya teman-teman, prinsip hidup di dalam ekonomi Islam itu bukan hanya berbicara kepada kehidupan dunia, juga berbicara kepada kehidupan akhirat. Cukup sekian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa memberikan komennya ya, baik komen yang positif maupun komen yang negatif. Yang mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat saya bahwa ya kehidupan berekonomi itu tidak selamanya kita akan mulus, pasti akan ada naik, pasti juga akan turun. Teman-teman yang memberikan tanggapan negatif itu menjadi guru buat saya. Teman-teman yang memberikan tanggapan positif itu menjadi partner buat saya. Cukup sekian, sekali lagi mohon maaf, nanti kita lanjutkan pembahasan yang lain yang berkaitan dengan masalah perbandingan sistem ekonomi. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.